Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar? Perkenalkan, saya Yuli Aini dengan NIM 34022000405. Saya Andre Pejaramda dengan NIM 34022000404. Hai, saya Azhara Marfadillah dengan NIM 34022000244. Dalam kesempatan ini, kita dari kelompok 4 akan berbagi video mengenai sistem informasi manajemen, dan yang menjadi tujuan atau fokus pembahasan kita adalah komponen-komponen sistem informasi manajemen berbasis komputer. Simak videonya sampai akhir ya. Kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang pesat serta arus informasi yang beredar dengan kecepatan tinggi menandai munculnya era informasi. Seiring dengan arus globalisasi yang terjadi di seluruh dunia, kebutuhan informasi pun semakin penting. Keberhasilan dalam penyampaian suatu informasi sangat bergantung dengan kondisi sarana dan prasarana yang mendukung. Pengoperasian perangkat komputer maupun teknologi informasi pada kehidupan zaman sekarang sudah menjamur luas di kalangan masyarakat. Era modernisasi saat ini, sistem informasi semakin diperlukan pada setiap organisasi, lembaga, ataupun badan usaha. Terlebih spesifik digunakan untuk meningkatkan kelancaran arus informasi. Sistem informasi manajemen akan memfasilitasi perusahaan-perusahaan tersebut dalam mengintegrasikan data perusahaan, meningkatkan kualitas informasi perusahaan, sehingga sebagian pekerjaan rutin dapat diotomatisasi dan dapat mendorong terciptanya inovasi pada produk-produk perusahaan, meningkatkan pelayanan dan kontrol, serta mempersingkat siklus alur kerja yang dapat memicu terjadinya transformasi besar dalam bidang bisnis dan manajemen. Sekilas mengenai sistem informasi manajemen berbasis komputer dapat dijelaskan merupakan suatu sistem informasi yang menempatkan alat pengolah data berbentuk komputer. Nah, komponen sistem informasi manajemen berbasis komputer diantaranya ada hardware atau perangkat keras, software perangkat lunak, brainware manusia, prosedur, database dan teknologi jaringan telekomunikasi data-data, dan prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat. Untuk selanjutnya, kita masuk ke komponen-komponen sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang pertama ada komponen hardware. Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Beberapa hardware yang juga merupakan bagian dari komponen lain suatu sistem informasi seperti jaringan komunikasi dan sistem database. Hardware ini pada intinya dibagi menjadi peralatan input, pengolahan atau prosesor, pengingat atau memori yang terdiri dari memori utama dan memori tambahan. Kemudian ada peralatan output dan peralatan komunikasi. Peralatan input merupakan semua peralatan yang digunakan untuk memasukkan data, seperti ada keyboard, joystick, scanner, digital, kamera digital, kamera video, dan lain-lain. Alat pengolahan atau pemroses yang disebut CPU merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah data dan memiliki komponen register dan control unit. Alat untuk menyimpan data dikenal sebagai memori. Memori ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu memori utama dan memori tambahan atau memori kedua. Memori utama dibagi menjadi dua, yaitu ROM dan RAM, dengan berbagai tipe. Memori lainnya adalah memori tambahan atau memori kedua yang disebut secondary memory. Memori ini digunakan untuk menyimpan data yang jumlahnya sangat banyak. Peralatan output adalah peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan segala bentuk informasi yang dapat dihasilkan oleh komputer, misalnya informasi dalam bentuk suara, informasi dalam bentuk tayangan atau visual, dan informasi dalam bentuk cetakan. Peralatan komunikasi adalah peralatan yang digunakan untuk mengkomunikasikan data dari suatu lokasi ke lokasi lain. Yang komponen kedua ada software.
Software merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. Software dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu perangkat lunak sistem atau sistem software dan perangkat lunak aplikasi atau application software. Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem operasi, interpreter, dan compiler. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komponen, misalnya antara keyboard dengan CPU, dengan layar monitor, dan lain-lain. Sistem informasi yang paling banyak digunakan di dunia saat ini adalah sistem informasi yang dibuat oleh Microsoft dengan nama Microsoft Windows. Interpreter atau compiler merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Perangkat lunak aplikasi atau sering juga disebut sebagai paket aplikasi merupakan software jadi yang siap untuk digunakan. Software ini dibuat untuk perusahaan perangkat lunak tertentu atau yang disebut dengan software house, baik dari dalam maupun luar negeri yang umumnya biasanya berada di Amerika. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum karena itu sangatlah wajar kalau software ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna komputer. Brandware atau sumber daya manusia, komponen SDM ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan komponen lainnya di dalam suatu sistem informasi sebagai hasil dari perencanaan, analisis, perancangan, dan strategi implementasi yang didasarkan kepada komunikasi di antara sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu organisasi. Keterlibatan sumber daya manusia sebagai pemantau, pengoperasi, dan pengguna sistem informasi telah memberikan dampak kepada manajemen serta ikut menentukan tingkat kesuksesan suatu organisasi perusahaan. Sumber daya manusia, sistem informasi, dan organisasi sumber daya manusia menggunakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Pemilik sistem informasi tersebut di atas merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Mereka biasanya di samping bertanggung jawab terhadap biaya dan waktu yang digunakan untuk mengembangkan serta pemeliharaan sistem informasi. Mereka juga berperan sebagai pihak penentu dalam menentukan diterima atau tidaknya sistem informasi. Pemakai sistem informasi, para pemakai sistem informasi, sebagian besar merupakan orang-orang yang hanya akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan sebagai operator dan manajer. Fungsi yang berorientasi kepada pemakai manajer, pengembangan sistem informasi manajemen yang mengembangkan software, aplikasi akuntansi, memiliki tanggung jawab dan pengembangan dan pemeliharaan program-program aplikasi. Prioritas utamanya adalah melakukan upaya pengembangan yang direncanakan atau dibangun oleh manajemen tingkat atas. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah komponen prosedur. Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau suatu kegiatan. Di dalam prosedur terdapat hubungan antara aktivitas dan pemakai sistem pemilik. Sistem atau bekerja bersama manajer sistem informasi mencoba untuk menentukan fungsi sistem informasi yang terbaik untuk mendukung tujuan dan sasaran dari fungsi bisnis. Sistem informasi yang paling baik adalah sistem informasi yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam mencapai tujuan dan sasaran bisnis yang harus dicapai. Ketika bekerja pemilik sistem analis harus berkomunikasi. Gap komunikasi sering kali muncul sehingga analisis sistem memiliki interpretasi yang salah tentang situasi yang ada dan rencana yang harus dibuat. Untuk menjembatani permasalahan ini, pemilik sistem dan analis sistem menggunakan berbagai macam alat yang dapat menggambarkan dengan jelas fungsi yang harus dilakukan. Umumnya, alat yang digunakan adalah sebuah model yang disusun
dengan menggunakan bahasa sistem atau alat komunikasi dengan sistem, seperti flowchart untuk sistem manual atau data flow diagram dan entity relationship diagram untuk membuat model suatu fungsi dari sistem informasi berbasis komputer. Komponen yang selanjutnya ada database. Data dalam database bisa diartikan sebagai data yang tersimpan walaupun sebenarnya akan tersimpan untuk maksudnya tidak akan tersimpan untuk jangka waktu lama di dalam komputer. Ada 3 macam data, yaitu input data adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Selanjutnya ada output data, merupakan keluaran dari sistem informasi. Dan yang terakhir ada database, merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan, yang merupakan arti luasnya, atau di dalam komputer yang merupakan arti sempitnya. Komponen yang selanjutnya ada teknologi jaringan telekomunikasi. Ini merupakan komponen yang terakhir dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer ini. Sistem telekomunikasi merupakan kumpulan dari hardware dan software yang sesuai atau kompatibel yang disusun untuk mengkomunikasikan berbagai macam informasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Itulah sekilas pemaparan tentang komponen-komponen sistem informasi manajemen berbasis komputer. Jangan lupa like dan komen. Semoga video ini memberi manfaat untuk kalian yang menonton video ini. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.